Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firdaus, NIM 19060228, akan mempresentasikan tentang CV1, tugas CV1 Data Mining, yaitu KNN dan Decision Tree. Untuk yang pertama yaitu ada prediksi tugas KNN sendiri menggunakan prediksi manual dan prediksi dengan program, kemudian decision tree dengan menggunakan prediksi manual dan prediksi dengan program. Kemudian untuk datasetnya diambil dari http archive.ics.uji.edu dataset credit approval. Kemudian untuk atributnya di sini ada A1 hingga A16. Untuk A1 sendiri terdiri dari variabel B dan A. Kemudian untuk A2 ini continuous itu maksudnya menggunakan angka. A3 juga sama. Kemudian A4 menggunakan UY, L dan T. Kemudian A5 G, P serta GG. Untuk A6 C, D, C, C, I, J, K, M, R, Q, W, X, E, A, F, F. Kemudian A7 V, H, HB, J, N, Z, DD, FF, O. Kemudian untuk A8 continuous. Untuk A9 T dan F, A10 juga sama. Kemudian A11 continuous, A12 T dan F juga. Kemudian A13 G, P dan S. Kemudian untuk A14 continuous, A15 juga continuous. Untuk A16 nya menggunakan yaitu kelas atribut, yaitu plus atau dan min. Kemudian untuk yang pertama menggunakan prediksi manual. Saya mengambil tugasnya yaitu mengambil 10 data plus serta 10 data kelas min yang digunakan sebagai data training. Datanya seperti berikut ini. Setelah itu kita memilih satu data lainnya dari kelas plus dan satu data dari kelas min, diambil dari dataset selain dari 20 data yang kita ambil sebagai training. Nah, untuk datanya yaitu seperti berikut, ada satu yang plus dan satu yang min. Kemudian untuk langkah penyelesaiannya menggunakan algoritma KNN atau K-nearest neighbor, yaitu di sini saya menggunakan variabel yang numerik saja. Jadi saya mengambil data yang angka. Untuk yang menggunakan variabel huruf saya tidak menggunakannya. Dan untuk yang dataset atau dataset yang pertama, data test, kita menggunakan yang plus terlebih dahulu, yang nomor 1 ini. Nah, kemudian setelah itu menghitung jarak Euclidean data test pada tiap data trainingnya, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Itu akar A2 besar dikurangi A2 kecil, kemudian dikuadratkan atau dipangkatkan. Nah, untuk A2-nya itu A2 yang besar yaitu menggunakan A2 yang ini, yaitu 22. Untuk yang pertama yaitu 22,83 dikurangi dengan A2 kecil yang ini, 36. Kemudian setelah itu setelah dikurangi kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah A3 besar dikurangi A3 kecil, dipangkatkan, ditambah dengan A8 dikurangi A kecil 8 pangkat 2, kemudian ditambah A11 besar dikurangi A11 kecil, kemudian dipangkatkan, kemudian ditambah dengan A14 besar dikurangi
A14 kecil, kemudian dipangkatkan juga, kemudian tambah dengan A15 besar dikurangi A15 kecil, dia dipangkatkan. Nah, setelah itu muncul hasilnya seperti ini. Ini hasil dari pengurangan kemudian dipangkatkan pangkat 2 atau dipadatkan, yaitu 173,4489. Kemudian ini hasil pengurangannya. Nah, setelah itu kemudian kita akar sehingga totalnya menjadi kemudian kita tambahkan semua ini. Setelah ditambahkan kemudian kita akar sesuai dengan rumusnya, dan hasilnya adalah 1933,1258 untuk yang dataset yang pertama ini. Kemudian untuk yang kedua juga sama seperti tadi hingga data yang ke-20. Nah, setelah kita mendapatkan total dari jarak Euclidean pada dataset, kemudian kita mengulurkan jaraknya yang terdekat atau yang terkecil. Jadi sesuai dengan soalnya, yaitu pilih dataset ini tadi, kemudian lakukan prediksi KNN, hitung secara manual, gunakan K sama dengan 3, kemudian K sama dengan 5, dan K sama dengan 7. Nah, kemudian kita urutkan sesuai dari hasil penjumlahan, kemudian di akar tadi, kita taruh sini, kemudian kita urutkan mulai dari yang terkecil. Sehingga kita temukan untuk urutan yang pertama, yaitu ada pada nomor 11. Nah, nomor 11 untuk yang pertama berarti mendekati 3 ini ya, kemudian untuk 5 nearest neckbone-nya juga ya, kemudian 7 nearest neckbone-nya juga ya. Kemudian yang kedua juga sama, ada 3, itu mendekati 3 nn, kemudian 5 nn juga, dan 7 nn. Kemudian untuk yang peringkat 3 juga sama, yaitu mendekati 3 sendiri, yaitu kemudian 5 dan juga 7. Nah, untuk yang peringkat 4 itu lebih mendekati yang kelima serta ke-7. Yang kelima juga sama. Nah, untuk yang ke-6 ini lebih mendekati ke arah ke angka ke 7 nn. Kemudian untuk peringkat 7 juga sama, mendekati ke 7 nn. Kemudian untuk kesimpulannya, untuk K3 data training yang paling dekat dengan data tes yaitu data 11 yang ini, kemudian data 13, kemudian data 2. Dengan data 2 memiliki atribut kelas plus ini, sedangkan data 11 dan 13 memiliki atribut kelas min. Nah, yang 11 ini min dan 13 ini juga min. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa kelas data tes pertama yaitu minus atau negatif. Kemudian untuk K sama dengan 5, data training yang paling dekat dengan data tesnya yaitu data 11, data 2, dan 13. Data 10 dan data 18. Dengan data 2 dan 10 yang tadi memiliki data 12, kemudian data 10 juga plus, sedangkan data 11 dan data 13 serta data 18 memiliki atribut min, sehingga dapat kita simpulkan bahwa atribut kelas dataset tes pertama yaitu negatif, karena lebih banyak yang negatif daripada yang positif. Seperti itu. Kemudian untuk K7 data training yang paling dekat yaitu data 11, data 2,
data 13, data 10, kemudian data 18, data 17, dan data 14. Dengan data 2 dan data 10 memiliki atribut kelas plus sehingga data 11, data 13, data 18, data 17, kemudian data 14 semuanya negatif. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data tes pertama dari K7 ini yaitu negatif karena lebih banyak kelas negatifnya daripada yang kelas positifnya pada K7. Seperti itu. Kemudian untuk data set yang kedua, yang tadi negatif, untuk yang pertama yaitu menghitung jarak Euclidean data tes pada tiap data training. Untuk rumusnya sama seperti yang tadi, A2 besar dikurangi A2 kecil, kemudian dipangkatkan, kemudian ditambahkan A3 besar dikurangi A3 kecil, dipangkatkan sehingga A15. Kemudian setelah kita jumlahkan total dari semua yang ada di sini, kemudian kita akar seperti itu. Nah, untuk hasilnya juga seperti ini. Kemudian menurutkan jarak Euclideannya mulai dari yang terdekat. Nah, untuk jarak Euclideannya seperti ini. Untuk nomor 1 yaitu pada data nomor 4. Kemudian data nomor 2 data untuk nomor root yang kedua ada pada data ke-8 dan untuk yang 3 data 6, yang keempat ada di data ke-16, kemudian untuk yang kelima ada pada data yang ke-1, kemudian yang ke-6 ada ke-15 ada di data 15, kemudian untuk peringkat 7-nya ada di nomor 7. Dan untuk kesimpulannya untuk K3 data training yang paling dekat dengan data tes yaitu data 4, 8, dan 6. Ini data 4, data 8, dan data 6. Dengan memiliki semuanya memiliki atribut plus, sehingga dapat kita simpulkan bahwa atribut kelas data tes yang kedua yaitu plus atau positif. Untuk K5 yang paling dekat yaitu data 5, 4, data 8, data 6, data 16, dan data 1. Dengan data 4, 8, 6, dan 1 memiliki atribut plus, sedangkan data 16 memiliki atribut min. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa atribut kelas data tes yang kedua yaitu plus, karena lebih banyak plusnya. Sedangkan negatifnya cuma 1, yaitu data 16. Kemudian yang terakhir ada K yang ke-17 atau data training yang paling dekat dengan data tes yang K sama dengan 7 yaitu ada data 4, data 8, data 6, data 16, data 1, data 15, dan data yang ke-7. Dengan data 4, data 8, dan 6, data 1, serta data 7 memiliki atribut kelas semuanya plus, sedangkan data 15 memiliki atribut kelas semuanya negatif, sehingga dapat simpulkan atribut kelas data tes yang kedua yaitu positif. Seperti itu. Kemudian setelah KNN kita membuat decision tree, yaitu kita ambil 10 data kelas dan 10 data kelas plus dan 10 data kelas negatif. Kemudian kita lakukan perhitungan manual, boleh dibantu dengan Excel untuk mendapatkan tree-nya. Datanya seperti ini. Untuk yang pertama yaitu menghitung entropi untuk not akar atau semua data. Rumusnya yaitu E atau semua sama dengan min, buka kurung lagi, kemudian P, ya ini untuk yang positif. P ini jumlahnya, P ini untuk data yang ini, kemudian dibagi semua datanya.
kemudian dikalikan dengan log 2 P ya per semua ditambah, kemudian tutup kurung ditambahkan dengan P tidak ini yang negatif, kemudian semua ini jumlahnya yaitu 20 dikali dengan log 2 P tidak per semua, kemudian tutup kurung. Kemudian nah ini untuk yang iya yaitu ada 10 data, kemudian untuk semua datanya ada 20. Kemudian dikalikan dengan log 2 10 untuk iya ini 10 per 20 ditambahkan dengan P tidaknya yaitu ada 10 per semua yaitu 20 dikalikan dengan log 2 10 per 20. Nah, hasilnya adalah seperti ini, min buka kurung untuk iya per semua yaitu 1,5 dikalikan dengan min 1 setelah log 2 dikali dengan 10 per 20, kemudian plus setengah dikalikan dengan log 2 min 1. Maaf ini duanya. Nah, log 2 dikurangi dengan 1. Kemudian untuk semuanya hasilnya adalah min 1 min setengah, kemudian di negatif, kemudian buka kurung, kemudian negatif setengah ditambahkan dengan negatif setengah. Hasilnya adalah 1. Seperti itu. Itu adalah rumus untuk menghitung entropi semua data. Kemudian menentukan posisi V terbaik untuk atribut yang bertipe numerik dengan menghitung gain tiap variasi pilihan dan dipilih variasi dengan gain tertinggi. Untuk rumusnya yaitu G S J sama dengan E S min sigma N1 sama dengan I sama dengan 1, kemudian P VI S dikalikan dengan E S I. Nah, untuk keterangannya untuk PV sama dengan S ini yaitu proporsi nilai muncul pada kelas dalam node, kemudian ESI-nya yaitu entropi komposisi nilai V dari kelas J dalam data ke J node tersebut. Kemudian lainnya yaitu jumlah nilai yang berbeda dalam node-nya. Nah, untuk menghitungnya kita lihat yang data yang bertipe numerik. Di sini ada A2 yang bertipe data numerik. Jadi langsung saja kita hitung untuk A2-nya. Pertama yaitu kita tentukan nilainya yang ini 24. Nah, untuk 24 kurang dari sama dengan 34. Untuk datanya yaitu kita lihat juga dari di sini. Nah, untuk di sini saya menggunakan nilai 24. Untuk yang positifnya yang 24 yang kurang dari sama dengan 24 yaitu ada 4 data. Kemudian untuk yang negatifnya yang kurang dari sama dengan 24 ada 8 data. Kemudian yang lebih dari 24 yaitu yang positif ada 6 data, kemudian yang negatif ada 2 data. Kemudian total data yang kurang dari sama dengan 24 dari A2 yaitu ada 12.
Untuk yang lebih dari 24 ada 8 data. Jadi totalnya adalah 20. Jadi, untuk yang salah yang untuk yang range sebelah kanannya, yaitu saya menggunakan nilai 34. Jadi data dari A2 yang lebih besar dari 34. Untuk yang positifnya yaitu ada 8 data. Kemudian yang negatifnya ada 9 data. Kemudian untuk yang lebih besar dari 34 ada 2 data yang positif. Kemudian untuk yang negatifnya ada 1 data. Nah, totalnya yang lebih besar dari 34 ada 17 data, kemudian yang lebih kecil dari lebih besar dari 34 adalah 3 data, dan totalnya yaitu 20. Setelah itu kita hitung entropinya. Ini untuk rumusnya yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sebentar, saya bukakan Excel-nya. Saya buka Excel-nya terlebih dahulu. Ya, untuk rumusnya yaitu seperti tadi, seperti yang awal, menghitung entropi. Yang pertama ada menghitung ini menghitung gain ya, entropi. Nah, seperti ini. Untuk yang pertama yaitu A2 kurang dari 24. Rumusnya semua yang kurang dari 24. Untuk yang ya, kita lihat yang ya atau positif. Dari yang kurang 84 yaitu ada 4. Dan yang negatif yaitu ada 8. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumusnya seperti ini. Kemudian setelah kita hitung menggunakan Excel, yaitu ditemukan hasilnya adalah 0,918296. Kemudian untuk yang A2 lebih besar dari 24, yaitu yang ya atau positifnya ada 6 data, kemudian yang negatifnya ada 2 data. Kemudian untuk semua yaitu 6 ini ditambah dengan 2 yaitu 8. Jadi 6 per 8 dikalikan dengan log 2, 6 per 8, dengan 2 per 8 dikali log 2, 2 per 8. Hasilnya yaitu 0,81278. Seperti itu. Setelah kita menghitung entropi dari A2 yang lebih besar serta lebih kecil dari sama dengan 24, kemudian kita menghitung G-nya, yaitu G atau semua dari A2 sama dengan E semua dikurangi dengan sigma tadi, N I sama dengan 1 yaitu P ini, kemudian yang kurang dari 24 dibagi dengan semua ini untuk yang gain yang pertama, untuk entropi yang pertama ini. Nah, di sini ada 12 data yang semuanya kita masukkan 12 kemudian per 20. Nah, 20 ini yaitu semua data. Kemudian dikali dengan semua ini maksudnya itu. Nah, semua yang kurang dari 24 yaitu 0,918296. Kemudian ditambah dengan P yang kurang dari 20, yang lebih besar dari 20, yang lebih besar dari 24
bagi dengan semua yaitu 20 data. Untuk yang P lebih besar dari 24 ada 8 data totalnya. Itu kemudian dikalikan dengan E semua ini hasil dari entropinya yaitu 0,8112778. Kemudian kita masukkan ke rumusnya yaitu 1 semua ini tadi dari sini begitu entropi semua akarnya yaitu 1, maka kita masukkan di sini yaitu 1 dikurangi dengan tadi 12/20, kemudian 3 kali dengan entropi yang kurang dari 24 ditambah dengan semua dari P 24 bagi dengan 20 yaitu 20 lebih besar dari 24 yaitu 20 dikali dengan 0,811278 yaitu entropi dari A2 yang lebih besar dari 24. Kemudian kita total hasilnya yaitu ditemukan 0,12451125 seperti itu. Nah, kemudian untuk yang A2 kurang dari sama dengan 34 itu juga sama. Kita hitung ini. Kita hitung Y-nya yang positif kemudian dibagi dengan semua totalnya. Kemudian untuk entropinya yaitu 0,9975003 untuk yang A2 kurang dari 34, kemudian untuk yang A2 lebih besar dari 34 yaitu 0,918296. Kemudian kita menghitung gain sama juga seperti tadi. Hasilnya yaitu 0,01437846. Kemudian kita masukkan ke tabel yang ada di sini. Nah, setelah kita masukkan, kemudian kita cari entropi yang terbesar. Untuk kita cari gain yang terbesar. Untuk gain yang terbesar yaitu ada di yang pertama yaitu A2 kurang dari 24 dan lebih besar dari 24 yaitu 0,1245. Kemudian untuk yang A3 juga sama caranya. Sudah saya masukkan ke tabel seperti ini. Kemudian kita masukkan hasilnya ke dalam tabel seperti berikut. Untuk yang not mulai dari totalnya yaitu jumlahnya sendiri yaitu 20, untuk plusnya 10, minus 10, dan entropinya 1. Mulai dari A1, untuk A1 ini karena menggunakan variabel huruf jadi langsung saya masukkan tanpa perlu menghitung seperti ini. Kemudian untuk A2 seperti tadi hasilnya A3 hingga A15. Nah, kemudian untuk hasil yang diperoleh setelah kita masukkan ke tabel hasil ini, kemudian kita cari gain yang paling tertinggi. Nah, untuk gain yang paling tertinggi dari data ini yaitu ada di data ke A9 yaitu gainnya yaitu 1. Jadi sehingga A9 dijadikan sebagai not akar. Nah, karena di sini data yang 10 serta 10, maka data yang tersisa itu sudah habis ataupun tidak ada. Jadi untuk hasil akhir keputusannya yaitu seperti ini. Karena saya mengambil data yang awal itu A9 untuk yang positif itu bernilai T semua, kemudian yang negatif itu bernilai F semua tanpa tercampur seperti itu. Jadi untuk rule yang terbentuk sendiri dari data training yang saya lakukan yaitu seperti ini. Untuk yang
Jika A9 itu bernilai F, maka hasilnya adalah negatif. Dan serta untuk yang A9 bernilai T, hasilnya adalah positif. Jadi hasil aturan dibentuk yaitu if A9 sama dengan T, then plus. Artinya jika A9 sama dengan T, maka hasilnya adalah positif. Dan jika untuk rule kedua yaitu if A9 sama dengan F, then hasil dan negatif, yaitu jika A9 sama dengan F, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian untuk tesnya kita pilih satu data lainnya dari kelas plus dan satu data dari kelas negatif, kemudian kita lakukan prediksi menggunakan tree yang sudah kita buat. Untuk data ini, selain data tes yang di atas, kita mengambil random. Nah, untuk data tes pertama, yaitu menggunakan rule yang pertama, yaitu kita lihat A9-nya di sini bernilai T. Nah, maka apabila bernilai T, maka hasilnya adalah positif. Nah, di sini hasilnya adalah positif, berarti benar. Kemudian untuk yang rule 2, yaitu A9 sama dengan F, hasilnya adalah negatif. Di sini A9-nya bernilai F, dan hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Jadi itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Baik, saya akhiri presentasi tugas CP1 Data Mining KNN dan Decision Tree. Saya Muhammad Iqbal Firdaus. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.